Kamu lagi diet, tapi males banget olahraga? Atau udah atur pola makan, tapi berat badan stagnan karena nggak sempat gerak? Pertanyaannya, bisa nggak sih turunin berat badan tanpa olahraga? Hari ini kita bahas semuanya, bareng aku di Kata Ahli Gizi, tempat ngobrolin gizi dan kesehatan tanpa ribet, tapi tetap berdasar ilmu. Sebelum bahas olahraga, kita harus paham prinsip paling dasar dalam penurunan berat badan, yaitu defisit kalori. Tubuh kita ibarat timbangan. Kalau kalori yang masuk lebih sedikit dari kalori yang dikeluarkan, maka berat badan bisa turun. Jadi secara teori, iya, kamu bisa menurunkan berat badan tanpa olahraga, asalkan kamu menciptakan defisit kalori lewat makanan. Contohnya, orang yang mengurangi porsi makan, pilih makanan rendah kalori, tapi tinggi serat, dan tetap konsisten, mereka tetap bisa turun berat badan, meski nggak olahraga. Tapi, jangan buru-buru senang dulu. Kalau tujuan kamu hanya menurunkan angka di timbangan, mungkin kamu bisa diet aja. Tapi kalau kamu ingin turun lemak, mempertahankan massa otot, dan jangka panjang yang sehat, maka olahraga tetap penting banget. Beberapa manfaat olahraga yang gak bisa digantikan cuma dengan diet aja yaitu 1. Menjaga dan meningkatkan massa otot. Tanpa olahraga, apalagi tanpa asupan protein cukup, penurunan berat badan bisa bikin massa otot ikut turun. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa kombinasi diet dan resistance training efektif untuk menjaga komposisi tubuh saat diet. 2. Menjaga kesehatan jantung dan metabolisme. Olahraga bantu menurunkan tekanan darah, kolesterol, dan meningkatkan sensitivitas insulin. Manfaat ini nggak langsung terlihat dari angka timbangan. 3. Efek psikologis positif. Olahraga bantu mengurangi stres, memperbaiki mood, dan juga mengurangi risiko binge eating. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik rutin berkorelasi dengan risiko lebih rendah terhadap depresi. 4. Meningkatkan pengeluaran energi. Semakin aktif kamu, semakin besar kalori yang terbakar. Ini bantu kamu lebih fleksibel dalam mengatur asupan makanan. Banyak orang berpikir, yang penting makan dikit aja, pasti turun. Memang bisa sih, tapi ada konsekuensi kalau kamu menurunkan berat badan hanya lewat defisit kalori tanpa aktivitas fisik. Berikut ini efek samping yang bisa terjadi. 1. Penurunan massa otot. Ketika kamu defisit kalori tanpa olahraga, terutama tanpa latihan kekuatan, tubuh nggak cuma membakar lemak, tapi juga mulai memakan otot sebagai sumber energi. Akibatnya, berat badan turun, tapi yang hilang justru otot. Komposisi tubuh memburuk, badan tetap lembab meski timbangan turun. Sebuah studi menunjukkan bahwa diet tanpa latihan kekuatan meningkatkan kehilangan massa otot hingga 25-30% dari total penurunan berat badan. 2. Metabolisme menurun. Otot adalah jaringan aktif metabolik. Kalau otot kamu berkurang, maka basal metabolic rate juga ikut turun. Artinya, tubuh jadi lebih hemat energi dan kamu akan membakar kalori lebih sedikit, bahkan saat istirahat. Akibatnya penurunan berat badan jadi lambat dan berat badan bisa mudah naik kembali saat kamu kembali makan normal. 3. Mudah lelah dan sulit fokus tanpa olahraga. Apalagi kalau kalori terlalu ditekan, tubuh bisa kekurangan energi untuk beraktivitas. Ditambah, asupan karbohidrat terlalu rendah bisa bikin otak kekurangan glukosa. Efeknya jadi lemas, lesu, dan ngantuk sepanjang hari, konsentrasi menurun, dan mudah emosional. 4. Yo-yo efek. Diet ketat tanpa olahraga biasanya nggak sustainable. Ketika kamu capek diet dan kembali ke pola makan awal, berat badan bisa naik lagi, bahkan lebih tinggi. Ini disebut weight cycling, yang menurut sebuah penelitian, berisiko meningkatkan tekanan darah, kolesterol, dan bahkan risiko penyakit jantung. 5. Mood menurun dan gangguan makan. Tanpa pelepasan endorfin dari olahraga dan ditambah rasa lapar terus-terusan, kamu bisa gampang bad mood, merasa bersalah saat makan, dan berisiko mengalami binge eating atau emotional eating. Jadi, apa solusinya? Kamu nggak perlu langsung olahraga berat kok. Mulai dari yang ringan dan konsisten seperti jalan kaki 10-15 menit setelah makan,
peregangan tiap 2-3 jam, dan jika memungkinkan, naik tangga daripada menggunakan lift. Yang penting, jangan hanya fokus menurunkan angka di timbangan. Tapi pikirkan juga komposisi tubuh, kesehatan metabolik, dan kestabilan jangka panjang. Kalau kamu belum bisa olahraga rutin, tenang, kamu bisa mulai dari hal kecil seperti 1. Utamakan makanan tinggi serat dan rendah energi padat. Misalnya, sayur, buah, protein rendah lemak. Serat membantu kenyang lebih lama dan bantu kontrol kalori harian. 2. Perhatikan asupan gula dan lemak tersembunyi, minuman manis, saus kemasan, atau snack sering jadi jebakan kalori. 3. Fokus pada kualitas makanan, bukan hanya kuantitas. Pilih karbohidrat kompleks, protein lengkap, dan lemak sehat. 4. Kunyah perlahan dan mindful eating. Itu bisa bantu kamu lebih cepat merasa kenyang dan menghindari makan berlebihan. 5. Naikkan aktivitas fisik perlahan. Kamu nggak harus nge-gym dulu kok. Jalan kaki 10-15 menit setelah makan aja udah bantu metabolisme. Jadi, jawabannya bisa menurunkan berat badan tanpa olahraga, tapi nggak ideal untuk kesehatan jangka panjang. Olahraga bukan cuma soal bakar kalori, tapi bagian penting dari gaya hidup sehat dan sustainable weight loss. Kalau kamu nggak sempat olahraga berat, nggak masalah. Mulai dari yang ringan, yang kamu suka, dan yang bisa kamu lakukan rutin. Karena kunci dari semua ini adalah konsistensi dan gaya hidup yang bisa dipertahankan jangka panjang. Kalau kamu suka bahasan kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di Kata Ahli Gizi berikutnya.